Aku pasrah dinikahi majikanku di Taiwan, seorang pria gendut dan pendiam, demi mahar 100 juta untuk pengobatan ibu di kampung. Namun, di malam pertama, aku syok melihat apa yang ia lakukan di atas ranjang. Ternyata, namaku Yanti. Senja di desa kami selalu berbau tanah basah dan janji istirahat. Biasanya, aroma itu menenangkanku. Menarik napas dalam-dalam, seolah menghirup kedamaian itu sendiri. Tapi, tidak hari ini. Hari ini, udara terasa berat, menyesakkan. Dada, dan setiap langkah di jalan setapak yang familiar menuju rumah panggung kami, terasa seperti menyeret beban tak kasat mata. Aku berjalan di belakang ibu, menatap punggungnya yang semakin ringkih, bahunya yang dulu tegap, kini sedikit membungkuk, menahan sakit yang tak pernah mau ia keluhkan di tangannya. Tergenggam secari kertas dari Menteri Kesehatan di Puskesmas Kecamatan. Kertas yang terasa lebih tajam dari bilah belati, aku tak perlu membacanya lagi untuk tahu isinya. Kata-kata dokter tadi masih berdengung di telingaku. Dingin dan tanpa emosi. Membunuh semua harapan yang susah payah kurawat. Penyakit serius, harus segera ditangani. Biayanya, ratusan juta rupiah, angka itu terdengar asing dan mustahil. Seperti cerita dari dunia lain. Bagi kami, yang hasil panennya hanya cukup untuk makan, dan sesekali membeli kain baru untuk lebaran, angka itu sama saja dengan vonis mati. Kami tiba di rumah. Ibu langsung menuju dipan bambu di sudut ruang tengah. Merebahkan diri dengan helaan napas yang coba ia sembunyikan. Senyumnya yang tak pernah pudar, kini tampak lebih tipis. Diselingi ringisan kecil saat ia mencoba mencari posisi yang nyaman. Ia adalah duniaku. Satu-satunya harta yang kumiliki setelah bapak berpulang 5 tahun lalu. Melihatnya seperti ini, membuat sebuah lubang menganga di dalam diriku. Sudah, Enduk, jangan dipikirkan, bisiknya, suaranya serak. Gusti Allah punya rencana. Yang penting kita berdoa. Aku hanya bisa mengangguk. Tenggorokanku tercekat. Aku ingin berteriak, menangis, dan meninju dinding papan rumah kami. Doa, aku sudah berdoa setiap malam, hingga air mataku kering, tapi doa tidak akan bisa membayar tagihan operasi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjangku, memandangi wajah ibu yang terlelap dalam tidurnya yang gelisah. Cahaya rembulan yang menyusup dari celah jendela menyoroti kerutan di dahinya. Kerutan yang tercipta dari kerja keras, dan kini diperdalam oleh rasa sakit. Di atas meja belajarku yang reot, tergeletak tumpukan formulir pendaftaran perguruan tinggi yang tak pernah kukirim. Mimpi menjadi guru, mengajar anak-anak desa, kini terasa seperti kemewahan yang konyol. Sebuah pikiran yang selama ini kutepis jauh-jauh, kini merayap kembali. Cerita-cerita para tetangga tentang anak perempuan mereka yang pulang dari negeri seberang, membangun rumah, dan menyekolahkan adik-adiknya, Taiwan, Hong Kong, negeri-negeri yang menjanjikan gaji berlipat ganda, namun juga mengambil tahun-tahun masa muda. Rasa takut dan ragu berperang dalam diriku. Meninggalkan ibu dalam kondisi seperti ini, pergi ke negeri asing, yang bahasanya pun aku tak tahu. Tapi bayangan wajah ibu yang menahan sakit, jauh lebih menakutkan. Bayangan kehilangan dirinya adalah neraka, yang tak sanggup kubayangkan. Mimpi, kuliah bisa menunggu. Kebahagiaanku bisa ditunda, tapi nyawa ibu tidak. Dengan hati yang berat, keputusan itu kubuat di tengah keheningan malam. Aku akan mengorbankan mimpiku untuk menyelamatkan mimpinya, mimpi untuk melihatku bahagia. Sambil menyeka air mata yang akhirnya jatuh, aku berbisik pada bayangan ibu yang terlelap. Ibu harus sembuh, Yanti akan cari jalan, Bu. Jalan apapun, dan jalan itu, aku tahu, akan membawaku sangat jauh dari aroma tanah basah dan senja di kampung halaman ini. Pesawat mendarat dengan guncangan pelan, namun duniaku terasa jungkir balik. Begitu melangkah keluar dari pintu bandara, Taipei menyergapku dengan serbuan cahaya dan suara yang belum pernah kukenal. Gedung-gedung pencakar langit yang puncaknya tersembunyi di balik awan malam terasa seperti raksasa baja yang mengawasiku. Klakson mobil bersahutan dalam irama yang kacau, dan bahasa yang berdengung di sekelilingku terdengar asing. Setiap suku katanya semakin menegaskan betapa jauhnya aku dari rumah. Seorang wanita dari agen penyalur tenaga kerja menjemputku. Wajahnya keras, senyumnya tipis dan terpaksa. Ia menyodorkan beberapa lembar dokumen terakhir. Mataku terpaku pada satu baris angka yang dilingkari dengan tinta merah. Utang, biaya pemberangkatan, pelatihan, dan administrasi yang kini menjadi tanggung jawabku. Angka itu begitu besar,
rasanya mustahil untuk dilunasi. Utang ini bukan lagi sekadar angka di atas kertas, tapi sebuah rantai tak terlihat yang kini melilit leherku, dan ujungnya dipegang oleh nasib ibuku. Perjalanan dengan mobil menuju rumah majikanku terasa seperti mimpi demam. Aku hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang buatan manusia, begitu indah, namun begitu dingin. Tak ada satupun wajah yang kukenali, tak ada satupun suara yang ku mengerti. Rasa rindu pada ibu tiba-tiba menghantamku begitu keras, membuat dadaku sesak. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang hitam yang tinggi menjulang. Lebih mirip gerbang benteng daripada rumah. Saat gerbang itu terbuka secara otomatis tanpa suara, aku melihat sebuah bangunan modern yang megah, dikelilingi taman yang tertata sempurna namun terasa steril. Indah, tapi tidak ramah. Ini bukan rumah. Ini istana. Dan aku tahu, istana ini akan menjadi sangkar emasku. Wanita dari agen mengantarku masuk. Lantai marmernya yang mengilap, memantulkan bayanganku yang tampak kucil dan lelah. Udara di dalam terasa dingin oleh penyejuk udara. Dan keheningan di dalamnya begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Lalu, ia muncul dari sebuah ruangan kerja. Majikanku Li Wei, posturnya besar dan kokoh. Perutnya sedikit buncit tertekan ke meja. Mahalnya yang tampak sedikit kusut. Seolah ia telah bekerja seharian penuh. Wajahnya bulat, dengan mata sipit yang menatapku dengan tajam, bukan tatapan penasaran, melainkan tatapan menilai. Ia mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, seolah sedang memeriksa barang yang baru ia beli. Tak ada senyum Takeda Sapon, selamat datang. Baginya, aku bukanlah Yanti. Aku adalah pekerja baru. Ia mulai berbicara dalam bahasa Mandarin, suaranya berat dan tegas. Wanita dari agen buru-buru menerjemahkan. Tuan Li Wei bilang, peraturan di rumah ini sederhana. Bekerja dengan efisien, jangan banyak bicara, dan jangan sentuh barang-barang pribadinya, kecuali untuk membersihkan. Disiplin adalah yang utama. Pandangan Li Wei kemudian jatuh pada sebuah guci porselen biru putih yang berdiri anggun di sudut ruangan. Ia menunjuknya. Hati-hati dengan itu, kata si penerjemah, menirukan nada dingin Li Wei. Harganya lebih mahal dari gajimu selama setahun. Aku hanya bisa menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Rasa takut yang dingin menjalar di punggungku. Orang ini, dengan tatapannya yang sedingin es, dan kata-katanya yang setajam silet, adalah orang yang memegang nasibku dan ibuku di tangannya. Setelah itu, Li Wei berbalik dan masuk kembali ke ruang kerjanya tanpa sepatah kata pun. Seolah urusannya denganku sudah selesai. Aku diantar ke sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah, dekat dengan dapur. Kamar itu bersih dan rapi, namun terasa sempit dan pengap. Kontras dengan kemegahan seluruh isi rumah, pintu ditutup, dan wanita agen itu pun pergi. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian. Keheningan rumah yang luas ini terasa menekan dari segala arah. Beban utang, wajah dingin majikanku, dan jarak ribuan kilometer dari ibu, semuanya menghimpitku. Aku duduk di tepi tempat tidur yang keras, memeluk tas ranselku satu-satunya. Aku tidak menangis. Air mataku seakan sudah beku di tengah keasingan ini. Aku hanya merasa kecil, kosong, dan tersesat di dalam sangkar emasku yang baru. Jadwal hariku diatur oleh matahari. Atau lebih tepatnya, oleh waktu sebelum matahari terbit. Alarm di ponsel bututku berdering, saat langit di luar masih berwarna nila pekat. Aroma kopi yang harus kuseduh untuk Tuan Li Wei menjadi pengganti bau tanah basah di desaku. Suara mesin cuci penyedet debu, dan pendingin ruangan menjadi musik pengiring hariku. Sebuah melodi monoton yang menandai berjalannya waktu di dalam sangkar emasku. Rumah ini begitu luas, namun aku selalu merasa sesak. Setiap sudutnya berkilau. Karena kupoles, namun kilaunya terasa dingin, memantulkan bayanganku yang selalu sendirian. Tuan Li Wei jarang berbicara padaku. Interaksi kami terbatas pada perintah singkat yang ia ucapkan sambil lalu, matanya lebih sering tertuju pada layar laptop atau ponselnya. Kendala bahasa menjadi dinding kaca tebal di antara kami. Aku bisa melihatnya, aku bisa mendengarnya, tapi aku tidak pernah benar-benar bisa mengerti. Seperti siang itu, ia sedang makan dan menunjuk ke arah dapur sambil mengatakan sesuatu dengan nada tidak sabar. Ye, En, katanya. Sekali lagi, bawa kemari Ye, En.
Aku panik. Kata itu terdengar familiar, tapi otakku buntu. Asap, rokok. Mustahil ia menyuruhku mengambil rokok. Dengan ragu, aku mengambil sebungkus biskuit dari lemari. Berpikir mungkin itu yang ia maksud sebagai camilan. Aku menyodorkannya padanya. Ia menatap biskuit itu, lalu menatapku dengan sorot mata yang membuatku seketika merasa bodoh. Ia mendengus kesal, bangkit dari kursinya dengan kasar, dan berjalan sendiri ke dapur. Ia kembali dengan sebuah botol kecil. Di tangannya, garam, itu garam. Ia meletakkannya di meja dengan bunyi yang keras, lalu melirikku dengan tatapan yang seolah berkata, "Bahkan hal sekecil ini pun kau tidak bisa?" Wajahku terasa panas. Aku menunduk, menahan air mata yang mendesak. Bukan karena marahnya, tapi karena rasa frustrasi pada diriku sendiri. Malamnya, di buku catatan kecilku, kutulis huruf Mandarin untuk garam besar-besar. Bersama puluhan kata lain yang kutangkap sepanjang hari, aku harus bisa, aku harus mengerti. Puncak dari semua kepura-puraanku adalah saat panggilan video dengan, "Ibu." Aku harus menunggu hingga Tuan Li Wei masuk ke ruang kerjanya, lalu bersembunyi di sudut taman belakang, agar suaraku tidak terdengar. Saat wajah ibu yang pucat muncul di layar, seluruh pertahananku nyaris runtuh. Ia tampak lebih kurus, namun ia memaksakan senyum terlebarnya untukku. "Bagaimana kabarmu, Enduk? Kamu sehat? Majikanmu baik kan?" tanyanya. Suaranya terdengar lemah. Aku menarik napas dalam-dalam, memasang senyum paling ceria yang kubisa. "Baik, Bu. Baik sekali. Yanti sehat, Tuan Li Wei juga baik." Dustaku, lancar. "Rumahnya besar dan bagus sekali, Bu. Seperti di TV. Makanannya juga enak-enak. Yanti jadi gemukan di sini." Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar palsu bahkan di telingaku sendiri. Aku menunjukkan taman di belakangku sekilas. "Lihat, Bu, tamannya indah. Ibu pasti suka." Aku tidak menunjukkan sudut lain dari taman itu, di mana aku sering duduk sendirian sambil menahan tangis. Syukurlah kalau begitu. Ibu tampak lega, dan kelegaannya menjadi pisau yang menyayat hatiku. Panggilan itu harus kusudahi dengan cepat. Dengan alasan sinyal yang buruk, sebelum isak tangis yang tertahan di tenggorokan ini meledak. Begitu layar ponsel menjadi gelap, topengku pun luruh. Aku berjongkok di balik semak bunga, membiarkan air mata mengalir tanpa suara, meratapi jarak, kebohongan, dan ketidakberdayaanku. Tapi tangisan ini tidak berlangsung lama. Cepat-cepat ku seka air mataku dengan punggung tangan. Air mata tidak akan membayar biaya operasi ibu, hanya kerja kerasku yang bisa. Dengan napas yang masih tersengal, aku bangkit, merapikan pakaianku, dan kembali masuk ke dalam rumah yang dingin itu untuk melanjutkan pekerjaan. Bulan-bulan pertama berlalu dalam kabut rutinitas yang sama. Aku mulai hafal suara langkah kaki Tuan Li Wei di lorong. Kapan ia membutuhkan kopinya lebih pahit dari biasanya, dan kapan aku harus menghilang dari pandangannya karena urusan pekerjaan membuatnya lebih tegang. Aku berhenti melihat pekerjaanku sebagai daftar tugas yang harus dicentang. Merawat rumah ini, dengan segala kemegahan dan keheningannya, menjadi caraku untuk bertahan. Aku menyalurkan seluruh kerinduan dan kegelisahanku ke dalam setiap gerakan. Saat aku mengelap meja kayunya yang panjang, aku membayangkan sedang membantu ibu mempersiapkan hajatan di desa. Saat aku merawat tanaman anggrek di teras, aku berbicara pada mereka dalam bahasa Jawa, menceritakan tentang ibuku yang juga suka berkebun. Aku tidak melakukannya untuk Tuan Li Wei. Aku melakukannya untuk diriku sendiri, untuk menjaga agar hatiku tidak ikut membeku seperti dinding marmer di rumah ini. Aku mencoba meniupkan sedikit kehangatan dari kampung halamanku ke dalam sangkar emasku. Perlahan, aku mulai merasakan perubahan. Awalnya hanya firasat. Kadang saat sedang menyiram tanaman, dari sudut mataku aku bisa melihat bayangan Tuan Li Wei, berdiri di balik jendela ruang kerjanya, menatapku sejenak, sebelum kembali menoleh ke tumpukan kertasnya. Pernah sekali aku membuatkan sup ayam jahe, resep sederhana dari ibu untuk menghangatkan badan. Aku menyajikannya untuk makan malam Tuan Li Wei tanpa harapan apa-apa. Keesokan paginya, aku menemukan mangkuk itu kosong dan bersih. Diletakkan dengan rapi di samping wastafel, bukan dilempar begitu saja seperti biasanya. Itu adalah sebuah pujian tanpa kata yang paling berharga yang pernah kuterima darinya. Rumah ini masih terasa sepi, tetapi kesepiannya mulai terasa berbeda. Bukan lagi kosong,
melainkan penuh dengan gema dari kehidupan yang tak ku ketahui. Aku mulai bertanya-tanya tentang gema itu. Siapa yang dulu mengisi tawa di ruang makan yang selalu hening ini? Siapa yang dulu duduk di sofa besar itu sambil menonton televisi? Jawabannya datang pada suatu malam yang larut. Aku sedang melakukan pemeriksaan terakhir, memastikan semua pintu terkunci. Lampu di ruang kerja Tuan Li Wei masih menyala, tapi ia tidak ada di sana. Mungkin di kamar mandi. Aku berniat mengambil keranjang sampah di samping mejanya saat mataku menangkap sesuatu yang tidak biasa. Di antara tumpukan dokumen bisnis dan pena-pena mahal, tergeletak sebuah bingkai foto perak. Biasanya mejanya selalu bersih dari barang-barang pribadi. Rasa penasaran mengalahkanku. Dengan jantung berdebar, aku melangkah mendekat. Foto itu menampilkan 3 orang. Seorang Li Wei yang jauh lebih muda, lebih kurus, dengan senyum lebar yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan tatapan mata yang lembut merangkul bahunya. Dan di depan mereka, seorang gadis kecil dengan 2 kuncir kuda tertawa lepas, menunjukkan giginya yang ompong. Mereka tampak begitu bahagia. Sebuah potret keluarga sempurna yang memancarkan kehangatan. Kehangatan yang sama sekali tidak ada di rumah ini sekarang. Suara berat Tuan Li Wei dari ambang pintu membuatku terlonjak kaget. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar. Aku tertangkap basah, menyentuh dunianya yang paling pribadi. Aku sudah siap menerima amarahnya, mungkin teriakan, atau bahkan pemecatan. Aku menunduk dalam-dalam, menunggu hukumanku. Tapi tidak ada teriakan. Keheningan menyelimuti ruangan. Aku memberanikan diri melirik ke atas. Tuan Li Wei tidak menatapku. Matanya tertuju pada bingkai foto itu. Dan di wajahnya yang biasanya keras seperti baja, aku melihat sesuatu yang lain, kerapuhan, sebuah lapisan. Kesedihan yang begitu dalam dan murni, hingga membuatku ikut merasa sakit. Wajahnya yang sangar melunak, tatapannya kosong, seolah ia sedang menatap kenangan yang sangat jauh. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan ke mejanya, mengambil bingkai foto itu, dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam laci mejanya, menguncinya. Bunyi klik dari kunci itu seolah ikut mengunci kembali hatinya. Keluarlah. Hanya itu yang ia katakan. Suaranya pelan dan serak. Aku bergegas keluar dari ruangan itu. Napasku memburu. Malam itu, aku akhirnya mengerti. Tuan Li Wei bukan sekadar majikan yang dingin dan kejam. Ia adalah seorang pria yang hidup bersama hantu dari masa lalunya. Dan rumah yang megah ini bukanlah istananya, melainkan makam dari kebahagiaan yang pernah ia miliki. Misteri tentang kesepiannya kini memiliki wajah. Wajah seorang wanita dan seorang anak perempuan yang tersenyum. Dan entah kenapa, mengetahui itu membuatku tidak lagi hanya merasa takut padanya, tetapi juga merasakan secercah iba. Setelah insiden foto itu, suasana di rumah terasa berubah. Keheningan yang dulu hanya terasa kosong, kini terasa canggung, syarat dengan hal-hal yang tak terucapkan. Aku bekerja dengan lebih hati-hati di sekitar Tuan Li Wei, bukan lagi hanya karena takut, tetapi karena aku sekarang tahu ada luka besar yang tersembunyi di balik tatapan matanya yang dingin. Ia pun tampak lebih menjaga jarak, seolah menyesal telah membiarkanku melihat sekilas sisi rapuhnya. Kami seperti 2 planet di orbit yang sama, berputar di dalam rumah yang sama, namun tak pernah berani untuk bersinggungan. Beberapa minggu kemudian, musim hujan di Taipei datang tanpa ampun. Hujan turun berhari-hari, membuat udara menjadi lembab dan dingin menusuk tulang. Bagi tubuhku yang terbiasa dengan panas tropis, perubahan cuaca ini terasa menyiksa. Aku mulai batuk. Awalnya hanya sesekali, namun lama-kelamaan menjadi batuk kering yang mengganggu dan tak kunjung reda. Aku mencoba menyembunyikannya, seringkali berlari ke kamar mandi atau menahan batuk hingga wajahku memerah, agar tidak terdengar oleh Tuan Li Wei. Aku tidak boleh sakit. Sakit adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa kumiliki. Namun, tidak ada yang bisa disembunyikan di rumah yang sunyi ini. Suara batukku pasti menggema di lorong-lorong yang sepi. Suatu sore, saat aku sedang mengelap jendela yang berembun, Tuan Li Wei keluar dari ruang kerjanya untuk mengambil air. Aku refleks menahan batuk yang hendak meledak di dadaku. Yeay. Namun aku merasa tatapannya berhenti padaku sejenak, lebih lama dari biasanya. Aku tidak berani mengangkat wajah, hanya terus menggosok kaca dengan kepala tertunduk. Ia tidak berkata apa-apa, dan kembali masuk ke ruangannya. Aku menghela napas, lega, namun juga merasa sedikit was-was. Malam itu,
Rasa lelah dan dingin terasa begitu menjadi-jadi. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan, aku menyeret kakiku kembali ke kamar. Badanku terasa sedikit demam, dan setiap tarikan napas memicu batuk yang menyakitkan. Aku meringkuk di bawah selimut tipisku, memeluk diriku sendiri sambil menahan kerinduan yang luar biasa pada ibu. Di saat seperti ini, aku hanya menginginkan balsam hangat olesan tangannya atau segelas teh jahe buatannya. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan yang sangat pelan di pintu kamarku. Tuk, tuk. Jantungku berhenti berdetak. Selama ini, Tuan Li Wei tidak pernah mendekati area belakang rumah, apalagi kamarku. Dengan rasa takut dan bingung, aku bangkit dan membuka pintu sedikit. Lorong di luar kosong dan remang-remang. Aku hendak menutup pintu kembali saat mataku menangkap sesuatu di lantai. Tepat di depan kakiku, sebuah nampan kecil. Di atas nampan itu, ada sebuah cangkir keramik yang mengeluarkan uap tipis, menebarkan aroma jahe dan madu yang samar di sampingnya. Tergeletak sebuah kotak kecil berisi permen pelega tenggorokan, dan sebotol obat penurun panas, masih baru dengan segelnya. Tidak ada catatan, tidak ada apa-apa lagi. Hanya itu. Aku berdiri mematung untuk waktu yang lama. Menatap nampan itu seolah itu adalah benda dari dunia lain. Tanganku gemetar saat aku membawanya masuk dan menutup pintu. Aku duduk di tepi tempat tidur, menyentuh cangkir yang masih hangat. Kehangatan itu menjalar ke jari-jariku yang dingin, dan tanpa bisa kutahan, air mataku menetes. Ini bukan air mata kesedihan seperti biasanya. Ini adalah air mata kebingungan, keterkejutan, dan secercah rasa terima kasih yang aneh. Laki-laki sedingin es itu, yang kata-katanya setajam silet, yang menyimpan dunianya rapat-rapat, telah melakukan ini. Ia tidak melihatku sebagai mesin pembersih yang rusak, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang kedinginan dan kesakitan. Aku meminum teh jahe itu perlahan. Rasanya manis dan hangat, meluncur lembut di tenggorokanku yang sakit, dan entah bagaimana, kehangatan itu juga terasa menyentuh sudut hatiku yang paling beku. Tembok tinggi dan tebal yang kubangun di antara aku dan dia, malam itu, retak untuk pertama kalinya. Sebuah retakan yang sangat kecil, namun cukup untuk membiarkan secercah kehangatan masuk. Keesokan paginya, semua kembali seperti biasa. Ia tidak membahasnya. Aku pun tidak. Tapi saat aku menyajikan kopinya, aku memberanikan diri menatap matanya. Sepersekian detik, dan aku tidak hanya melihat seorang majikan, aku melihat seorang pria yang juga kesepian. Kehangatan dari secangkir teh jahe malam itu tidak langsung mencairkan gunung es di antara aku dan Tuan Li Wei, tetapi ia berhasil menciptakan sebuah jalur setapak yang rapuh. Suasana di rumah menjadi sedikit lebih ringan. Aku tidak lagi merasa seperti hantu yang melayang tanpa terlihat. Terkadang, saat kami berpapasan di lorong, ia akan memberiku anggukan singkat, sebuah pengakuan kecil bahwa aku ada. Aku mulai menabung dengan lebih giat. Setiap lembar dolar Taiwan yang kusisihkan terasa seperti satu langkah lebih dekat untuk membawa ibu berobat. Secercah harapan mulai tumbuh di hatiku yang sebelumnya gersang. Aku merasa bisa melakukannya. Aku merasa punya kendali. Namun, harapan adalah makhluk yang rapuh. Ia bisa hancur berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Hari itu adalah hari yang biasa. Aku sedang menyetrika kemeja Tuan Li Wei yang tak ada habisnya. Sambil dalam hati menyusun kalimat-kalimat ceria yang akan kukatakan pada ibu saat panggilan video nanti malam. Aku akan bilang aku baru saja mencoba resep baru, bahwa bunga anggrek di teras akhirnya mekar. Kebohongan-kebohongan kecil yang kumulai untuk melindunginya, kini menjadi caraku melindungi diriku sendiri. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di meja bergetar hebat. Bukan alarm, bukan pula nomor ibu. Sebuah nomor tak dikenal dari Indonesia. Jantungku seketika berdebar kencang. Firasat buruk yang dingin langsung merayap di kulitku. Dengan tangan gemetar, aku menjawabnya. Suara di seberang bukanlah suara ibu yang tenang, melainkan suara panik Yumina, tetangga sebelah rumahku. Yanti, kamu dengar Yu? Enduk? Suaranya terdengar terengah-engah. Iya, Yu. Ada apa? Kenapa ibu tidak menelepon sendiri? Tanyaku. Tenggorokanku kering. Hening sejenak. Yang terasa seperti selamanya. Lalu kalimat itu datang. Menghantamku seperti badai. Ibumu, Enduk. Ibumu pingsan tadi pagi di sawah. Orang-orang membawanya ke rumah sakit kabupaten. Sekarang, Zakarang. Kondisinya kritis.
Dunia di sekelilingku seakan meleleh. Setrika panas di tanganku terasa dingin. Lipatan-lipatan rapi di kemeja Tuan Li Wei kabur menjadi sebuah kanvas putih yang kosong. Yang kudengar hanyalah suara Yuminah yang terus berbicara. Kata-katanya menusuk-nusuk gendang telingaku, pendarahan di dalam. Kata dokter, harus segera dioperasi, kalau tidak, berapa biayanya yuk? Bisikku. Suaraku nyaris tak terdengar. Yuminah menyebutkan sebuah angka. Angka yang jauh lebih besar, jauh lebih mengerikan dari perkiraan awal. Angka yang membuat seluruh tabunganku selama berbulan-bulan ini terasa seperti butiran debu. Seluruh kerja kerasku, semua malam-malam tanpa tidur, semua rasa rindu yang kutahan, semuanya terasa sia-sia. Aku telah gagal. Aku berada ribuan kilometer jauhnya sementara nyawa ibuku berada di ujung tanduk. Aku tidak ingat bagaimana aku mengakhiri panggilan itu. Aku hanya ingat berdiri mematung di ruang setrika dengan kemeja Tuan Li Wei masih tergenggam di tanganku. Aku gagal. Gagal. Kata itu berputar-putar di kepalaku seperti gasing yang ganas. Entah bagaimana, aku berhasil menyeret kakiku ke kamar. Aku mengunci pintu, dan di sanalah, di dalam ruangan sempit yang menjadi saksi bisu kesepianku, bendungan yang kubangun dengan susah payah akhirnya jebol. Aku tidak berteriak, aku hanya ambruk ke lantai. Membekap mulutku dengan kedua tangan agar isak tangisku yang parau tidak terdengar. Ini bukan tangisan sedih, ini adalah tangisan putus asa. Tangisan seorang anak perempuan yang ketakutan, yang merasa seluruh beban dunia runtuh menimpanya, dan ia tak cukup kuat untuk menahannya. Aku menangis hingga tak ada lagi air mata yang tersisa, hingga yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan menyakitkan. Aku berbaring di lantai yang dingin, menatap langit-langit kamarku yang putih dan kosong. Habis sudah, tak ada jalan lagi. Namun, di dasar jurang keputusasaan itu, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah pikiran mulai terbentuk. Sebuah pikiran yang gila, nekat, dan memalukan. Hanya ada satu orang di pulau ini yang bisa menolongku. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk menghentikan badai ini. Orang yang sama yang pernah meletakkan secangkir teh jahe hangat di depan pintuku, Tuan Li Wei, meminta padanya terasa lebih menakutkan daripada menghadapi badai itu sendiri. Itu berarti aku harus meruntuhkan sisa harga diriku, bersujud di hadapannya, dan mempertaruhkan segalanya pada secercah kebaikan yang pernah ia tunjukkan. Tapi pilihan apa lagi yang kumiliki? Di antara rasa malu dan rasa takut kehilangan ibu, ketakutan kedua menang telak. Aku harus melakukannya, aku akan menghadapinya. Waktu setelah telepon dari Yuminah, hingga kepulangan Tuan Li Wei, adalah siksaan terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa bekerja, aku mencoba melanjutkan menyetrika, tapi tanganku gemetar hebat, hingga aku takut akan membakar kemejanya. Aku mencoba membersihkan dapur, tapi pandanganku kabur oleh air mata yang terus mengancam akan tumpah. Setiap detik yang berdetak pada jam dinding di ruang tengah, terdengar seperti palu godam yang menghantam dadaku. Ibu sedang berjuang antara hidup dan mati. Dan aku di sini, terjebak di dalam sangkar emas yang tak bisa kutembus di dalam kepalaku yang kacau. Aku mencoba menyusun kalimat. Aku merangkai kata-kata dalam bahasa Mandarinko yang terbatas, mencampurnya dengan bahasa Indonesia, berharap ia akan mengerti lewat nada bicaraku. Tuan, ibu saya sakit parah, butuh uang, saya akan bayar kembali, saya akan bekerja. Sumer head up. Kalimat-kalimat itu terdengar konyol dan menyedihkan. Bagaimana mungkin aku bisa meyakinkannya? Akhirnya, suara mobilnya yang memasuki gerbang terdengar. Jantungku terasa melompat ke tenggorokan. Inilah saatnya. Pintu depan terbuka dan ditutup. Aku mendengar langkah kakinya yang berat di lantai marmer, menuju ruang kerjanya. Aku waktu beberapa menit, waktu yang kugunakan untuk menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisi-sisi keberanianku yang terakhir. Dengan langkah yang terasa seperti menginjak paku, aku berjalan ke ruang kerjanya. Pintu kayu yang kokoh itu tampak seperti gerbang menuju pengadilan. Tanganku terangkat untuk mengetuk, namun membeku di udara. Aku bisa saja berbalik, kembali ke kamarku, dan menangis hingga pagi. Tapi bayangan wajah ibu memberiku kekuatan. BQ, menarik napas sekali lagi, dan mengetuk pintu itu. Pelan, ragu-ragu, masuk, terdengar suaranya dari dalam, datar dan tanpa minat. Aku membuka pintu. Ia sedang duduk di kursinya, menatap layar laptop,
dengan kening berkerut. Ia melirikku sekilas. Ekspresinya jelas menunjukkan kejengkelan karena diganggu. "Ada apa?" tanyanya. Lidahku keluh. Semua kalimat yang sudah kususun lenyap dari kepala. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata yang sudah memerah. Melihatku hanya diam, ia mendecakkan lidahnya. "Kalau tidak ada yang penting, keluarlah." Aku sibuk kata-kata itu memecahkan kebisuanku. "Tuan," bisikku. Suaraku bergetar. Aku melangkah maju. Dan tanpa memedulikan tatapan bingungnya, aku melakukan hal yang paling memalukan, sekaligus satu-satunya, hal yang terpikir olehku. Aku menjatuhkan diriku ke lantai, berlutut di hadapannya. Lalu, aku menundukkan kepalaku, hingga dahiku menyentuh lantai marmer yang dingin. Bersujud, aku bisa merasakan keterkejutannya. Aku mendengar kursinya berdecit saat ia sedikit mundur. "Ripiai, yang kamu lakukan?" "Bangun," perintahnya. Nadanya kini bukan lagi jengkel, melainkan kaget. Tapi aku tidak bangun. Sambil terus bersujud, aku mulai berbicara. Kata-kataku keluar dalam isak tangis yang tertahan, campuran bahasa Mandarin yang kacau, dan bahasa Indonesia yang putus asa. "Tuan, tolong. Wei, DM, ibu saya. Dia sakit parah, Hanyangzhong. Di rumah sakit." Aku mengangkat wajahku, membiarkannya melihat air mata yang membanjiri pipiku. "Butuh operasi. Cepat. Butuh butuh uang. Banyak sekali." Aku menatap matanya yang kini terpaku padaku, ekspresinya tak terbaca. "Tolong, pinjami saya, Tuan. Saya mohon, Won. Saya akan bayar kembali. Potong gaji saya, seumur hidup juga tidak apa-apa. Asal ibu saya selamat. Saya mohon, Tuan." Permohonanku berakhir dengan isak tangis yang tak bisa lagi kutahan. Aku kembali menundukkan kepala, bahuku berguncang. Hebat. Aku telah meletakkan semua harga diriku, semua keputusasaanku, di kakinya. Nasib ibuku kini sepenuhnya berada di tangannya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, yang terdengar hanyalah isak tangisanku yang memilukan. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak menyuruhku bangun, tidak juga mengusirku. Aku tidak berani mengangkat kepala, hanya bisa menunggu vonisnya dalam keheningan yang menyiksa. Setiap detik terasa seperti 1 jam, menggantung di antara harapan terakhirku dan jurang kehancuran. Aku tetap bersujud di lantai yang dingin, dengan isak tangis sebagai satu-satunya jawaban atas keheningan Tuan Li Wei yang mencekam. Aku menunggu hardikan, penolakan, atau perintahnya untuk pergi, dan tidak pernah menunjukkan wajahku. Lagi, aku sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Untuk hatiku yang sudah hancur ini, diremukkan hingga menjadi debu. Keheningan itu kemudian pecah. Bukan oleh suara bentakan, melainkan oleh derit kursi dan langkah kaki yang mendekat. Aku semakin menunduk, mengira ia akan menendangku atau menarikku dengan kasar. Aku memejamkan mata, bersiap, namun yang kurasakan bukanlah sentuhan yang kasar. Sebuah tangan yang besar dan hangat mendarat di bahuku. Sentuhannya terasa ragu-ragu. "Nemon Koko." "Silai," katanya lagi. "Bangunlah." Kali ini, suaranya tidak lagi terdengar kaget atau jengkel. Ada nada perintah, tetapi juga ada getaran lain di dalamnya. Sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Sesuatu yang terdengar seperti gravitasi. Perlahan, dengan bantuan tangannya di bahuku, aku bangkit. Kakiku terasa lemas seperti jeli. Ia tidak melepaskanku begitu saja. Ia menuntunku ke sebuah kursi yang ada di depan meja kerjanya. Kursi untuk tamu. Aku duduk di sana, di tempat yang selama ini menjadi batas tak terlihat antara dunianya dan duniaku. Untuk pertama kalinya, kami duduk berhadapan, sejajar. Aku masih menunduk, tidak berani menatap wajahnya. Air mataku masih mengalir deras. "Penyakit apa?" tanyanya tiba-tiba, memecah keheningan. Bahasa Mandarinnya terdengar lebih lambat, lebih jelas, seolah ia berusaha keras agar aku mengerti. Aku tersentak. Aku kira ia akan langsung membahas soal uang. Aku mencoba menjawab, menjelaskan dengan terbata-bata apa yang kudengar dari Yuminah tentang pendarahan dan tumor, kata-kata medis yang bahkan tidak kupahami sepenuhnya. Ia mendengarkan dengan saksama. Keningnya berkerut dalam konsentrasi. Ia mengambil secari kertas dan pena, lalu mulai mencatat. Nama rumah sakitnya, siapa nama dokternya,
Pertanyaannya lagi, praktis dan efisien, seolah ini adalah masalah bisnis yang harus ia pecahkan. Sikapnya yang tenang dan terstruktur ini, anehnya justru sedikit menenangkanku. Ia tidak panik, yang berarti mungkin masih ada harapan. Setelah aku selesai bercerita, aku menunggu ia membahas soal pinjaman. Tapi ia sama sekali tidak menyinggungnya. Ia justru meraih ponselnya. Aku mengira ia akan memeriksa saldo rekeningnya, tapi ternyata tidak. Ia menekan beberapa nomor, lalu mendekatkan ponsel ke telinganya. Aku mendengar ia berbicara dalam bahasa Mandarin yang cepat dan fasih. Aku tidak bisa menangkap semuanya, tapi beberapa kata kunci terdengar jelas di telingaku. Kasus darurat. Dari kampung halaman pekerjaku DR Surya, Rumah Sakit Cipto Husodo. Bisakah kau membantuku melihatnya? Aku akan kirimkan datanya. Jantungku berdebar semakin kencang. Tapi kali ini, bukan karena takut. Dia sedang menelepon seseorang. Setelah menutup telepon, ia menoleh padaku. Wajahnya masih terlihat serius. Itu tadi teman saya, DR Chun, salah satu dokter bedah terbaik di Taipei. Kirimkan padaku semua foto hasil pemeriksaan ibumu, biarkan dia melihatnya dan memberi pendapat. Kedua, aku ternganga, menatapnya dengan tidak percaya. Ini jauh melampaui apapun yang berani kuharapkan. Dia tidak hanya memberiku ikan, dia memberiku jala dan bahkan memanggil badai untuk membantuku melihat ekspresi bingungku. Ia akhirnya membahas hal yang sejak tadi kupikirkan. Soal uang, katanya dengan nada datar. Seolah itu adalah hal yang paling tidak penting saat ini. Jangan khawatirkan itu dulu. Yang paling penting sekarang adalah ibumu mendapatkan penanganan yang benar dan cepat. Uang bisa kita bicarakan nanti. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya. Untuk pertama kali malam itu. Di matanya yang biasanya sedingin es, aku tidak lagi melihat sosok majikan yang angkuh. Aku melihat sesuatu yang lain. Aku melihat seorang manusia. Di tengah ruang kerja yang sunyi itu, tembok di antara kami telah runtuh menjadi puing-puing. Kami bukan lagi Tuan Li Wei si majikan kaya dan Yanti si TKW miskin. Kami hanyalah dua orang yang somat cuma tahu betapa menakutkannya kehilangan seseorang. Yang Jesi. Dan dalam pemahaman tanpa kata itu, sebuah tangan yang tak terduga telah terulur untuk menolongku dari jurang keputusasaan. Hari berikutnya berlalu dalam penantian yang menyiksa. Aku sudah mengirimkan semua foto hasil ronsen dan laporan laboratorium ibu kepada Tuan Li Wei lewat pesan singkat. Setiap kali aku mendengar notifikasi dari ponselnya, jantungku berdebar tak karuan. Aku tetap mengerjakan tugasku, membersihkan rumah yang kini terasa seperti ruang tunggu, rumah sakit yang sangat besar dan sepi. Tuan Li Wei juga tampak berbeda. Ia tidak banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Aku beberapa kali melihatnya, berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan pandangan kosong, ponsel di tangannya. Kami berdua terperangkap dalam penantian yang sama, diikat oleh seutas benang harapan yang rapuh. Sore harinya, saat aku sedang menata meja makan, Tuan Li Wei memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya tampak serius, membuat perutku melilit karena cemas. Aku masuk dengan langkah berat, siap menerima berita apapun. Duduklah, katanya. Menunjuk kursi yang semalam kududuki. Ia menatap layar komputernya. DR Chun sudah memberi kabar. Aku menahan napas. Menurutnya, kondisi ibumu memang serius dan harus segera dioperasi. Lanjutnya, aku merasakan harapan di dadaku mulai menyusut, tapi ia berhenti sejenak. Lalu menatapku. Menurutnya, operasinya sangat mungkin berhasil. Tim dokter di sana cukup kompeten. Peluangnya bagus jika dilakukan secepatnya. Rasanya seperti ada bendungan yang jebol di dalam diriku. Beban seberat gunung yang menghimpit pundakku selama 2 hari terakhir terangkat seketika. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku menelungkupkan wajahku di kedua telapak tangan dan menangis sesenggukan. Kali ini bukan tangis putus asa, melainkan tangis lega yang meluap-luap. Ibu akan selamat. Ibu akan punya kesempatan. Terima kasih Tuan, terima kasih. Hanya itu yang bisa kuucapkan di sela-sela isak tangisku. Anda telah menyelamatkan nyawa ibu saya. Saya tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Liao Xie mengira ia akan menyuruhku berhenti menangis atau bersikap canggung. Tapi ia hanya diam. Saat aku akhirnya mengangkat wajahku untuk menyeka air mata, aku melihat tatapannya tidak lagi tertuju padaku. Pandangannya menerawang jauh, ke arah laci meja,
tempat ia menyimpan bingkai foto itu. Wajahnya yang tadi tampak lega kini diselimuti oleh kabut kesedihan yang familiar. Dulu, ia memulai, suaranya pelan dan berat, seolah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Istri saya, dia juga sakit. Aku terdiam. Seluruh tubuhku menegang. Awalnya hanya keluhan-keluhan kecil. Pusing, mudah lelah. Aku menyuruhnya minum vitamin. Lanjutnya, matanya masih menatap kosong. Aku terlalu sibuk, selalu ada rapat penting. Proyek besar yang harus dikejar. Aku bilang padanya itu hanya kelelahan biasa. Aku berjanji akan menemaninya ke dokter setelah proyek selesai. Ia menghela napas panjang. Sebuah helaan napas yang syarat dengan penyesalan bertahun-tahun. Proyek itu selesai dengan sukses besar. Tapi aku terlambat, penyakitnya sudah menyebar terlalu jauh. Ketika aku akhirnya sadar dan membawanya ke dokter terbaik sekalipun, semuanya sudah terlambat. Tembok baja yang selama ini ia bangun di sekelilingnya, kini runtuh di hadapanku, memperlihatkan luka menganga di baliknya. Sifatnya yang gila kerja, rumahnya yang dingin, kesepiannya semuanya kini masuk akal. Itu bukanlah keangkuhan, melainkan sebuah hukuman yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Ia akhirnya menatapku, dan di matanya aku melihat kesedihan yang begitu dalam. Aku tidak bisa menolongnya, bisiknya. Suaranya serak. Aku gagal menyelamatkannya. Tapi mungkin aku masih bisa menolong ibumu. Saat itulah aku sadar, bantuan yang ia berikan padaku bukanlah sekadar tindakan amal. Ini adalah sebuah penebusan. Dengan menyelamatkan ibuku, ia sedang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dari hantu masa lalunya. Aku datang padanya sebagai seorang peminta-minta, namun tanpa sadar telah menjadi saksi dari pengakuannya yang paling dalam di tengah keheningan. Ruang kerja itu, aku tidak lagi melihatnya sebagai majikan. Aku melihat seorang pria yang terluka parah, sama sepertiku. Perasaan takut dan hormatku kini telah melebur menjadi satu hal yang lain. Empati yang tulus. Saya turut berduka, Tuan. Hanya itu kata yang sanggup keluar dari mulutku. Sebuah sederhana yang entah kenapa terasa cukup untuk mengisi keheningan di antara kami. Pengakuan Tuan Li Wei malam itu mengubah segalanya. Seolah sebuah mantra telah diucapkan, dan dinding-dinding tak kasat mata yang memisahkan kami di dalam rumah ini hancur berkeping-keping. Aku masih mengerjakan tugasku seperti biasa, tetapi kini tanpa rasa takut. Ia pun masih seorang pria yang pendiam, tetapi keheningannya tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan sebuah ruang tenang yang kini aku mengerti isinya. Kami menjadi dua sekutu yang cemas, menanti kabar dari seberang lautan. Kabar baik itu datang 3 hari kemudian. Tuan Li Wei memanggilku ke ruang kerjanya. Dari senyum tipis yang tersungging di bibirnya sebuah pemandangan langka yang nyaris membuatku tidak percaya. Aku tahu beritanya bagus. Operasi ibumu berhasil, katanya. Suaranya terdengar lega. Der Chun sudah berbicara dengan tim dokter di sana. Semuanya berjalan lancar. Sekarang masa pemulihan. Aku jatuh terduduk di kursi. Seluruh tenaga seakan tersedot dari tubuhku, digantikan oleh gelombang kelegaan yang begitu dahsyat. Aku menangis lagi, tetapi kali ini adalah tangis kebahagiaan murni. Lewat panggilan video singkat, aku bisa melihat wajah ibu masih pucat dan lemah, tapi tersenyum padaku dari ranjang rumah sakit. Kemenangan ini bukan hanya milikku, tetapi milik kami berdua. Malam itu, sebuah ritual baru dimulai. Saat aku selesai menyiapkan makan malamnya, aku berniat kembali ke dapur untuk makan sendirian seperti biasa. Tapi Tuan Li Wei menghentikanku. Duduklah, katanya, menunjuk kursi di seberang meja makannya yang besar. Makan di sini, temani saya. Awalnya terasa sangat canggung. Aku, seorang pembantu, makan semeja dengan majikanku. Rasanya seperti melanggar peraturan suci, tapi ia bersikeras dengan caranya yang tenang. Dan aku pun menurut. Kami makan dalam diam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang terdengar di ruangan yang luas itu. Namun, untuk pertama kalinya, meja makan ini tidak terasa terlalu besar dan kosong. Perlahan, keheningan itu mulai terisi dengan kata-kata. Ia mulai bertanya tentang desaku, tentang sawah, tempat ibuku pingsan, tentang apa saja yang kami tanam di sana. Ia mendengarkan ceritaku tentang masa kecilku dengan saksama. Sebaliknya, ia juga mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Ia bercerita tentang putrinya yang kini tinggal bersama neneknya, tentang betapa gadis itu sangat menyukai kue nanas khas Taiwan. Suatu hari, aku memberanikan diri memasak opor ayam
masakan yang selalu dibuat ibu saat lebaran. Aromanya memenuhi seluruh rumah. Aroma yang berbeda dari masakan Cina yang biasa ia makan. Aku menyajikannya dengan sedikit ragu. Ia mencicipinya. Matanya sedikit melebar karena terkejut. Enak, pujinya singkat, lalu ia terdiam sejenak. Dulu, istriku pernah mencoba membuat sup labu. Rasanya aneh, tapi dia sangat bangga. Ia tersenyum kecil saat mengenangnya. Di meja makan itulah kami bertukar dunia. Aku memberinya sepotong cerita dari duniaku yang sederhana dan hangat. Dan ia memberiku sepotong kenangan dari dunianya yang telah hilang. Aku menjadi pendengar dari kisah-kisah yang selama ini ia pendam. Menjadi satu-satunya orang yang tahu bahwa di balik citra pebisnisnya yang tangguh, ada seorang ayah yang merindukan putrinya dan seorang suami yang masih berduka. Kehadiranku yang tulus perlahan membawa kembali kehidupan ke dalam rumah itu. Sebaliknya, dukungannya yang tak terduga memberiku rasa aman dan kekuatan. Aku tidak lagi merasa seperti seorang pekerja yang terisolasi. Dalam proses menyembuhkan luka masing-masing, kami telah menjalin sebuah ikatan yang aneh, yang melampaui status majikan dan bawahan. Malam itu, saat aku melakukan panggilan video dengan ibu, yang sudah kembali ke rumah, dan tampak jauh lebih sehat, Tuan Li Wei kebetulan lewat di belakangku. Ia berhenti sejenak, menatap layar, dan memberikan senyuman kecil, serta anggukan kepada ibuku. Ibuku balas tersenyum. Sebuah senyum tulus, seolah ia bisa merasakan bahwa putrinya di negeri seberang tidak lagi sendirian. Aku menatap rumah yang pernah menjadi penjaraku ini. Kini, ia telah berubah menjadi sebuah tempat perlindungan yang tak terduga, tempat di mana dua dunia yang berbeda telah bertemu dan saling menyembuhkan. Hari-hari berikutnya terasa ringan dan penuh warna, seolah mendung yang selama ini menggelayut di atas kepalaku, akhirnya tersibak oleh matahari. Dalam setiap panggilan video, aku bisa melihat ibu semakin bugar. Ia tidak lagi hanya berbaring di tempat tidur, tetapi sudah bisa duduk di teras, menyirami pot-pot bunganya, sambil bercerita dengan semangat tentang ayam tetangga yang baru bertelur. Wajahnya kembali merona, dan tawa renyahnya yang begitu kurindukan, kini kembali terdengar. Menjadi musik terindah di telingaku. Ini adalah kemenangan pertamaku, kemenangan yang paling utama. Nyawa ibuku telah selamat. Beban utang yang tadinya terasa seperti batu besar yang akan menenggelamkanku, kini telah berubah. Tuan Li Wei mengaturnya dengan adil. Ia memotong sebagian gajiku setiap bulan. Sebuah jumlah yang masuk akal dan masih menyisakan cukup banyak untuk kukirim pulang. Rantai yang dulu melilit leherku, kini telah menjadi benang tipis yang aku tahu pada waktunya akan putus juga. Namun, kemenangan terbesarku bukanlah itu. Kemenangan itu terjadi di dalam diriku sendiri. Aku bukan lagi Yanti yang penakut dan selalu menunduk. Berinteraksi dengan Tuan Li Wei setiap hari memaksaku untuk belajar bahasa Mandarin dengan cepat. Buku catatanku yang dulu hanya berisi nama-nama, perabot, kini penuh dengan percakapan sehari-hari. Pembuktian itu datang pada suatu sore. Seorang rekan bisnis Tuan Li Wei datang ke rumah untuk pertemuan mendadak. Ia tampak panik, dan mereka berbicara dengan cepat di ruang tamu. Aku sedang menyajikan teh saat aku mendengar inti masalahnya. Ada kesalahan pengiriman barang penting, dan rekan bisnisnya kesulitan menjelaskan detail lokasi gudang yang benar dalam bahasa Inggris. Sementara Tuan Li Wei tidak familiar dengan nama jalan kecil di distrik industri itu. Tanpa pikir panjang, aku meletakkan nampan teh dan berkata dengan sopan dalam bahasa Mandarin, "Maaf Tuan, mungkin saya bisa membantu." Keduanya menatapku dengan terkejut. Aku kemudian menoleh pada rekan bisnisnya dan dengan tenang menanyakan detail alamatnya. Lalu menjelaskannya kembali kepada Tuan Li Wei dengan beberapa istilah dan nama tempat yang lebih ia mengerti. Aku bahkan bisa menunjukkan perkiraan lokasinya. Di peta digital di ponsel Tuan Li Wei, masalah itu pun teratasi dalam beberapa menit. Rekan bisnisnya menatapku dengan kagum, sementara Tuan Li Wei hanya diam, menatapku dengan ekspresi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Malamnya, setelah tamunya pulang, ia memanggilku ke ruang kerjanya. Jantungku sedikit berdebar sebuah refleks. Dari kebiasaan lama, Yanti, panggilnya saat aku berdiri di hadapannya. Ia tidak menyuruhku duduk. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Ia menatapku, lekat-lekat. "Dulu, saat kau pertama kali datang, aku hanya melihatmu sebagai seorang pekerja. Sebuah tangan tambahan untuk mengurus rumah ini," katanya, suaranya tenang dan dalam. "Tapi sekarang,
Yang kulihat di hadapanku adalah seorang wanita yang kuat, cerdas, dan tangguh. Pujian itu membuat wajahku memanas, tapi aku tidak menunduk. Aku balas menatapnya. Terima kasih, lanjutnya, dan aku tahu, ia tidak berterima kasih untuk teh atau bantuanku tadi sore. Kau datang ke rumah ini dan membangunkannya dari tidur panjang. Kau telah mengingatkanku. Apa artinya menjadi manusia lagi? Inilah Kimenenggong, bukan balas dendam pada siapapun, melainkan sebuah kemenangan manis atas keadaan. Aku tidak hanya berhasil mendapatkan rasa hormatnya, tetapi aku juga telah menyentuh hidupnya. Sama seperti ia telah menyentuh hidupku. Aku telah membuktikan nilaiku, bukan sebagai pembantu, tetapi sebagai seorang manusia. Malam itu, di kamarku, aku menatap bayanganku di cermin kecil. Aku datang ke negeri ini sebagai seorang gadis desa yang putus asa, siap menjadi apa saja demi menyelamatkan ibunya. Aku berhasil, tapi dalam perjalanannya, aku mendapatkan lebih dari itu. Aku mendapatkan bahasa baru, kepercayaan diri, dan sebuah ikatan kemanusiaan yang tak ternilai. Aku bukan lagi korban keadaan, aku adalah pahlawan bagi keluargaku dan juga bagi diriku sendiri. 2 tahun terasa seperti sekejap sekaligus selamanya. Tanggal di kalender yang menandai akhir kontrak kerjaku semakin dekat, perasaan aneh menyelimutiku. Dulu, aku menghitung hari untuk bisa pergi dari rumah ini, untuk bisa pulang. Kini untuk pergi terasa pahit dan manis di saat yang bersamaan. Aku rindu setengah mati pada desaku, pada ibu, pada aroma tanah setelah hujan. Tapi aku juga akan merindukan keheningan rumah ini, merindukan percakapan canggung di meja makan, dan merindukan sosok pria pendiam yang secara tak terduga telah menjadi bagian penting dalam perjalananku. Beberapa hari sebelum aku pulang, Tuan Li Wei memanggilku ke ruang kerjanya untuk terakhir kali. Ia menyodorkan sebuah amplop tebal. Aku mengira itu adalah gaji terakhirku. Semua utangmu sudah lunas, Yanti, katanya. Dan di dalam sini, bukan hanya gajimu, tapi ada bonus untukmu. Aku melihat isi amplop itu, jumlahnya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Aku menggelengkan kepala dan mencoba mengembalikannya. Tidak, Tuan. Ini terlalu banyak. Anda sudah melakukan lebih dari cukup untuk saya dan ibu. Ia menolak tanganku dengan lembut, namun tegas. Ini bukan amal, katanya, menatapku lurus. Anggap saja ini bagianmu. Saat ibumu sakit, kita adalah rekan yang berjuang bersama. Denki memenangkan pertarungan itu. Ini adalah bagian dari kemenanganmu. Kata-katanya membuat hatiku hangat. Rekan, ia menganggapku sebagai rekannya. Ia telah memberiku hadiah perpisahan yang jauh lebih berharga daripada uang. Sebuah pengakuan atas harga diriku. Hari keberangkatanku tiba. Pagi itu terasa sangat berbeda dari pagi kedatanganku 2 tahun lalu. Tidak ada agen yang menjemputku dengan ketus. Tuan Li Wei sendiri yang mengantarku ke bandara dengan mobilnya. Perjalanan kami diisi oleh keheningan yang nyaman. Ia memberiku beberapa nasihat tentang mengatur keuangan, lalu tiba-tiba bertanya, "Nanti, kirimi aku foto desamu ya." Aku mengangguk sambil tersenyum. Di bandara, kami berdiri canggung di depan gerbang keberangkatan. Tidak ada pelukan, itu bukanlah gaya kami. Ia mengulurkan tangannya. Aku menyambut jabatan tangannya yang erat dan hangat. "Jaga dirimu baik-baik, Yanti," katanya. Suaranya terdengar tulus. "Anda juga, Tuan Li Wei," balasku, untuk pertama kalinya. Menyebut namanya dengan lengkap, sebagai tanda hormatku yang paling dalam. Aku berbalik dan berjalan meninggalkannya. Tanpa menoleh ke belakang, di dalam pesawat, aku menatap keluar jendela, melihat daratan Taiwan yang semakin mengecil. Aku datang ke pulau ini sebagai gadis yang putus asa dan ketakutan. Kini, aku meninggalkannya sebagai wanita yang berbeda. Pendaratan di tanah air disambut oleh udara hangat yang begitu kukenal. Dan di antara kerumunan orang, aku melihatnya ibu. Ia berdiri di sana, tidak lagi pucat dan ringkih, tetapi tegap dan sehat. Senyumnya merekah begitu indah. Aku berlari dan menghambur ke dalam pelukannya. Kami menangis bersama. Sebuah tangisan rindu dan syukur yang telah kami tahan selama 2 tahun. "Kamu sudah dewasa sekali, Induk," bisik ibu sambil mengusap rambutku. "Kamu pahlawanku." Aku pulang ke desa bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Aku berhasil menyelamatkan ibuku, dan membawa pulang lebih dari sekadar uang. Aku membawa pulang sebuah bahasa baru, kepercayaan diri, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Mimpi lamaku untuk menjadi guru, yang dulu kukubur dalam-dalam, kini terasa tidak mustahil lagi. Beberapa minggu kemudian,
sebuah pesan masuk ke ponselku. Dari Tuan Li Wei, pesan itu hanya berisi sebuah foto. Foto dirinya bersama putrinya, yang kini sudah remaja. Mereka berdua tersenyum ke arah kamera. Duduk di sebuah meja dengan sepiring kue nanas di antara mereka. Di bawah foto itu, ada sebuah tulisan singkat. Dia bilang, opor ayammu pasti lebih enak dari masakanku. Aku tertawa sambil menangis. Aku tahu, perjalananku tidak hanya menyelamatkan keluargaku. Di belahan dunia lain, perjalananku juga telah membantu seorang pria untuk mulai menyembuhkan lukanya dan menemukan kembali jalan pulangnya sendiri. 2. Ini adalah epilog untuk cerita tersebut. Epilog 3 tahun setelah aku kembali menginjakan kaki di tanah kelahiranku, suara tawa riang. Anak-anak menjadi musik pengiring hariku. Papan tulis hitam yang dulu hanya ada dalam mimpiku, kini menjadi kanvas tempatku menuangkan ilmu setiap hari. Anak-anak di desa ini memanggilku Bu Yanti, sebuah panggilan kehormatan yang terasa lebih membanggakan daripada pujian manapun yang pernah kuterima. Aku akhirnya berada di tempat yang seharusnya, di sebuah sekolah dasar kecil, yang dindingnya baru saja kami cat ulang dengan sebagian uang bonus dari Tuan Li Wei. Setiap sore, saat aku pulang berjalan kaki, ibu sudah menungguku di teras. Rumah kami yang sederhana. Ia tidak lagi ringkih. Tangannya yang dulu gemetar, kini dengan cekatan menyiangi rumput di taman kecil kami. Atau menyiapkan teh hangat dan singkong goreng untukku. Kami akan duduk berdua, menikmati senja yang tidak lagi membawa vonis, melainkan janji kedamaian. Rumah kami masih sama, tetapi kini terasa lebih lapang, dipenuhi oleh rasa syukur. Aku tidak pernah melupakan Taipei. Aku tidak pernah melupakan sangkar emasku. Terkadang, saat mencium bau desinfektan di sekolah, aku teringat aroma pembersih lantai. Di rumah Tuan Li Wei, anehnya, kenangan itu tidak lagi membawa rasa sakit, melainkan sebuah senyum tipis. Rumah itu adalah tempat di mana aku kehilangan kebebasanku, tetapi juga tempat di mana aku menemukan kekuatanku. Hubunganku dengan Tuan Li Wei terus berlanjut. Dalam sebuah jalinan persahabatan sunyi yang melintasi lautan, kami tidak sering berbicara. Mungkin hanya sebulan sekali bertukar pesan singkat. Ia akan mengirimiku foto jalanan Taipei yang ramai saat Tahun Baru Imlek, dan aku akan membalasnya dengan foto suasana takbiran di masjid desa kami saat malam Lebaran. Dari pesan-pesannya, aku tahu hidupnya juga telah berubah. Tembok baja di sekelilingnya benar-benar telah runtuh. Ia berhasil memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Foto profilnya bukan lagi logo perusahaannya, melainkan fotonya bersama sang putri saat kelulusan universitas. Ia bahkan memberitahuku bahwa ia mencoba hobi baru, merawat anggrek, sama seperti yang dulu sering kulakukan di teras rumahnya. Milikku selalu layu, keluhnya dalam satu pesan yang membuatku tertawa. Malam ini, saat aku sedang duduk di teras bersama ibu sambil mengoreksi pekerjaan murid-muridku, sebuah notifikasi muncul di ponselku. Sebuah pesan dari Tuan Li Wei. Pesan itu hanya berisi sebuah foto, bukan foto kota atau makanan. Itu adalah foto sebuah pot anggrek bulan berwarna ungu yang sedang mekar dengan begitu indahnya. Bunganya tampak sehat dan anggun. Di bawah foto itu ada sebuah kalimat pendek. Senja di sini baru saja turun, Yanti. Dan setelah 3 tahun mencoba, anggrekku akhirnya mekar. Aku tersenyum, menunjukkan foto itu pada ibu. Aku menatap bunga anggrek yang mekar dengan sempurna di layar ponselku, lalu menoleh pada ibu yang duduk sehat di sampingku, tersenyum menatap senja. Di dua sudut dunia yang berbeda, di tengah kehidupan kami yang baru, kami berdua telah berhasil merawat harapan kami masing-masing hingga akhirnya berbunga. Perjalanan kami telah selesai, dan itu adalah sebuah akhir yang indah.